Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan juga kesehatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran daring pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat walau berada di tengah pandemi corona saat ini. Dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aib Saifuddin. Saya adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Pada pembelajaran dari kali ini, saya akan membahas materi mengenai indeks harga dan inflasi, di mana materi ini merupakan salah satu materi yang diajarkan pada kelas 11 SMA. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai pengertian indeks harga, tujuan perhitungan indeks harga, dan jenis-jenis indeks harga. Setelah mengikuti pembelajaran daring kali ini, kalian diharapkan mampu memahami pengertian indeks harga, tujuan perhitungan indeks harga, dan jenis-jenis indeks harga. Nah, langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian indeks harga. Pengertian indeks harga adalah suatu ukuran statistik yang menyatakan perubahan-perubahan harga suatu barang dari satu periode ke periode yang lainnya. Indeks harga juga diartikan sebagai perbandingan antara harga rata-rata suatu barang dari tahun yang dihitung dengan harga rata-rata suatu barang pada tahun dasar. Menurut KBBI, indeks harga adalah daftar harga pada tahun sekarang dibandingkan dengan tahun sebelumnya menurut presentase untuk mengetahui naik ataupun turunnya harga sejumlah barang. Nah, dari beberapa pengertian yang telah saya sebutkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa indeks harga itu mengacu kepada perbandingan harga rata-rata suatu barang dari tahun yang dihitung dengan harga rata-rata satu barang pada tahun sebelumnya ataupun tahun dasar. Tahun dasar di sini adalah tahun yang dijadikan acuan dalam menghitung indeks harga. Selain itu, tahun dasar yang dipilih haruslah tahun di mana kondisi ekonomi sedang stabil dalam jangka waktu yang berdekatan. Biasanya, penetapan indeks harga itu berdasarkan dari data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik ataupun BPS. Penetapan indeks harga bukan berasal dari semua jenis barang yang beredar di pasaran, melainkan hanya dari beberapa barang saja yang dijadikan sebagai sampel. Masing-masing barang dan jasa yang dijadikan sampel itu akan diberikan bobot sesuai dengan kepentingan ataupun keutamaannya. Semakin penting barang itu, maka bobotnya akan semakin tinggi. Sebaliknya, ketika barang tersebut tidak terlalu penting, maka bobotnya akan rendah dan nantinya barang yang dianggap paling penting akan diberikan bobot yang lebih besar. Selanjutnya adalah tujuan perhitungan indeks harga. Secara umum, tujuan perhitungan indeks harga adalah untuk menentukan ukuran perubahan variabel ekonomi dalam menentukan keadaan ekonomi suatu negara. Indeks harga ini memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan ekonomi untuk mengatasi inflasi. Nah, berikut ini adalah beberapa tujuan lain dari perhitungan indeks harga. Yang pertama, sebagai barometer dari kondisi ekonomi secara umum. Maksudnya di sini adalah sebagai indikator ataupun ukuran untuk menentukan keadaan ekonomi secara umum. Yang kedua, sebagai pedoman bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan perekonomian. Yang ketiga, sebagai deflator. Deflator di sini adalah alat statistik ataupun komponen yang dapat mencerminkan faktor penyebab terjadinya deflasi. Kemudian yang keempat adalah sebagai pedoman bagi perusahaan dalam membeli berbagai jenis barang. Kemudian yang terakhir ataupun yang kelima adalah pedoman dalam menentukan gaji buruh ataupun dalam menyesuaikan gaji buruh ketika terjadinya inflasi. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, mengapa perhitungan indeks harga ini dibutuhkan? Nah, indeks harga merupakan salah satu hal penting di dalam perekonomian nasional. Indeks harga dapat digunakan dalam beberapa hal. Misalnya, sebagai indikator pengukuran kegiatan perekonomian secara general
Kemudian sebagai gambaran tentang tren yang terjadi dalam perdagangan. Selanjutnya, sebagai pedoman bagi para pedagang untuk menentukan harga jual barang dagangnya dan menentukan jumlah barang yang akan diproduksinya. Nah, beberapa indeks harga juga sesuai dan spesifik sesuai dengan jenisnya. Pertama, indeks harga pertanian yang dapat digunakan untuk melihat gambaran kemakmuran petani sehingga pemerintah dapat memberikan kebijakan yang tepat. Yang selanjutnya ada indeks harga konsumen yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan terutama tentang penetapan gaji. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis indeks harga. Jenis-jenis indeks harga dibagi menjadi 4. Yang pertama ada indeks harga konsumen, yang kedua ada indeks harga produsen, yang ketiga ada indeks harga yang dibayar dan diterima oleh petani, kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah indeks harga implisit. Kita bahas yang pertama mengenai indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen merupakan ukuran statistik yang menunjukkan perubahan-perubahan pada harga komoditas dan jumlah barang yang dibeli oleh konsumen dari waktu ke waktu. Nah, indeks harga konsumen di sini diperoleh oleh Badan Pusat Statistik ataupun BPS dari data konsumen, produsen, lembaga-lembaga konsumen, dan sebagainya. Angka indeks harga konsumen akan menunjukkan perubahan pada harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Nah, barang dan jasa yang dibeli di sini adalah barang dan jasa yang diperkirakan dapat mewakili kegiatan belanja konsumen. Yang kedua adalah indeks harga produsen. Angka indeks harga produsen akan menunjukkan perubahannya pada harga barang yang sering dibeli oleh produsen. Barang yang biasa dibeli oleh produsen adalah bahan mentah dan bahan setengah jadi. Nah, apa sih yang membedakan antara indeks harga produsen dengan indeks harga konsumen? Nah, indeks harga produsen akan melakukan tingkat perhitungan pada barang yang dimaksud ketika barang tersebut berada pada awal distribusi, sedangkan indeks harga konsumen akan melakukan perhitungan tingkat harga barang yang dimaksud ketika pada tingkat harga eceran. Nanti yang ketiga adalah indeks harga yang dibayar dan diterima oleh petani. Indeks harga ini difokuskan pada harga yang harus dibayar dan diterima oleh petani. Nah, kita sendiri sudah sangat tahu dan sudah sangat paham betul bahwa Indonesia merupakan negara agraris. Nah, negara agraris sendiri adalah negara yang mana penduduknya itu mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Nah, berdasarkan atas hal tersebut, kebijakan apapun yang diambil oleh pemerintah dalam sektor pertanian akan sangat mempengaruhi para petani, sehingga ketika kebijakan yang diambil itu tepat, maka akan sangat menguntungkan bagi petani juga menguntungkan negara. Tetapi ketika kebijakan yang diambil itu tidak tepat, maka akan sangat merugikan petani juga merugikan negara. Indeks harga yang harus dibayar petani adalah sebuah indeks harga ataupun sebuah angka yang menunjukkan harga yang harus dibayar petani sehingga petani itu dapat melaksanakan produksi dalam pertaniannya. Namun, indeks harga yang harus diterima oleh petani adalah indeks harga ataupun angka yang menunjukkan harga atau perkiraan pendapatan yang akan didapatkan oleh petani dari hasil penjualan berdasarkan produksi pertaniannya tersebut. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir ataupun yang keempat, yaitu indeks harga implisit. Walaupun sangat bermanfaat, indeks harga produsen dan indeks harga konsumen memberikan gambaran laju inflasi yang sangat terbatas. Untuk mengetahui gambaran laju inflasi yang paling mewakili keadaan sebenarnya, dapat menggunakan indeks harga implisit atau GNP deflator. Nah, dengan metode ini, kita dapat membandingkan pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan ekonomi real. GNP deflator sendiri merupakan rasio dari GNP nominal pada tahun dasar dengan GNP real pada tahun yang akan dihitung. Nah, dengan perhitungan ini akan melibatkan semua barang yang diproduksi dalam tahun tersebut. Misalnya, Indonesia memproduksi 2 jenis barang. Yang pertama, radio, dan yang kedua adalah televisi. Pada tahun 2009, Indonesia memproduksi radio sebanyak 1000 unit, sedangkan TV diproduksi sebanyak 500 unit dengan harga radio per unitnya adalah 50.000, sedangkan harga televisi per unitnya adalah
500.000. 10 tahun kemudian ataupun pada tahun 2019, produksi keduanya mengalami kenaikan pada tingkatan jumlah dan harganya. Jumlah radio produksinya meningkat menjadi 1.500 unit dan jumlah produksi televisi meningkat menjadi 750 unit dengan harga radio menjadi 80.000 per unitnya dan harga televisi menjadi 800.000 per unitnya. Nah, GNP deflatornya dapat dihitung sebagai berikut. Silahkan perhatikan tabel berikut ini. Nah, pada tabel berikut ini akan kita hitung mengenai GNP nominalnya. Nah, GNP nominal tahun 2009 adalah 1.000 dikali Rp50.000 ditambah 500 dikali Rp500.000. Hasilnya adalah Rp300 juta. Kemudian GNP nominal tahun 2019 adalah 1.500 dikali Rp80.000 ditambah 750 dikali Rp800.000. Hasilnya adalah Rp720 juta. Nah, selanjutnya kita akan menghitung GNP real tahun 2019 dengan tahun dasarnya menggunakan tahun 2009, yaitu 1.500 dikali Rp50.000 ditambah 750 dikali Rp500.000. Hasilnya adalah Rp450 juta. Nah, itu adalah GNP real tahun 2019. Selanjutnya kita menghitung GNP deflator tahun 2019, yaitu caranya adalah dengan membagi GNP nominal tahun 2019 dengan GNP real tahun 2019 dikali 100%. Nah, perhitungannya adalah 720 juta rupiah dibagi 450 juta rupiah dikali 100%, hasilnya adalah 160%. Nah, dapat kita ketahui dari perhitungan tersebut bahwa peningkatan harga yang terjadi adalah sebesar 60%, atau jika dirata-ratakan adalah 6% per tahunnya. Nah, demikian penyampaian materi dari saya. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, dari keempat jenis indeks harga, menurut kalian indeks harga mana yang paling dapat memberikan gambaran mengenai laju inflasi? Silahkan jawab di kolom komentar dan sebutkan alasannya kenapa. Nah, saya kira cukup penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.